Siapa saja pemain U22 yang dipanggil Shin Tae-yong ke Piala AFF? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memastikan akan memainkan pemain U22 untuk Piala AFF tahun 2024. Turnamen itu bakal berlangsung pada 8 Desember tahun 2024 sampai 5 Januari tahun 2025. Namun, Shin Tae-yong masih belum memastikan pemain U22 yang akan membela Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. PSSI juga masih menunggu daftar namanya. Penggunaan pemain U22 di Piala AFF tahun 2024 dikarenakan turnamen itu tidak masuk agenda FIFA. Oleh karenanya, Shin Tae-yong akan susah memanggil pemain senior. Itu keinginan Shin Tae-yong. Kita tunggu nama-namanya ada di Shin Tae-yong, ujar Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Timnas Indonesia tergabung di grup di Piala AFF tahun 2024. Skuad Garuda akan menghadapi Vietnam, Singapura, Myanmar, dan Laos. Indonesia akan memainkan 2 laga kandang dan 2 laga tandang di fase grup. Kami masih menunggu registrasi pemain ke Piala AFF tahun 2024. Klub sadar itu, dan saya yakin tidak ada penolakan, imbuh Yunus Nusi. Lini depan Timnas Indonesia dinilai sudah oke. Pemain berdarah Paraguay yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia WNA, Silvio Escobar, turut memberikan penilaian serta komentar mengenai kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia masih bersaing sengit di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Skuad Garuda untuk sementara berada di posisi kelima fase grup dengan nilai 3 dari 4 laga. Timnas Indonesia tertinggal 7 angka dari Jepang dan 2 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Dengan masih menyisakan 6 pertandingan, peluang Martin PSDKK lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 masih terbuka lebar. Jika tidak bisa finish di 2 teratas, untuk lolos otomatis masih ada jalan melalui babak keempat dengan syarat finish di posisi 3 atau 4 grup C. Timnas Indonesia secara keseluruhan masih memiliki 4 laga kandang dan 2 partai tandang. Silvio Escobar menilai Jay Itzer dan kolega tidak boleh kehilangan poin di 4 laga home tersisa. Namun, justru wajib meraih kemenangan, khususnya melawan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Jika 2 laga kandang akan dimainkan bulan ini, 2 pertandingan home lainnya akan dijalani Timnas Indonesia tahun depan. Ditambah 2 partai tandang ke Australia dan Jepang. Timnas Indonesia ada peluang jika bisa imbang dengan Jepang dan mengalahkan Arab Saudi besok, jadi tanda-tanda positif. Lalu ambil kemenangan lawan Bahrain dan China, semakin terbuka peluangnya. Ungkap Silvio Escobar di kanal YouTube Bicara Bola Bi Akmal. Lini depan sudah bagus kok, karena lawan juga memang kuat. Mungkin support sedikit kurang, gelandang lambat datang, atau di kotak penalti cuma ada 1 pemain. Tapi jujur lebih bagus sekarang, lanjut Silvio Escobar. PSSI tak bayar pemain keturunan untuk bela Timnas. PSSI melalui Sekretaris Jenderal Sekjen Yunus Nusi kembali menegaskan pihaknya tak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk membujuk pemain keturunan mau membela Timnas Indonesia. Keinginan pemain-pemain itu murni karena panggilan jiwa. Hal tersebut ditegaskan Yunus dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 10 DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 November tahun 2024. Sebab, pertanyaan itu muncul dari anggota Dewan. Kali ini, yang bertanya adalah Boni Triana dari fraksi PDIP. Ia ingin tahu, apakah pemain keturunan mendapatkan uang bayaran untuk durasi dan posisi tertentu atau tidak? Yunus menjawab dengan tegas bahwa tidak ada bayaran atau uang sewa kepada pemain keturunan. Mereka, kata Yunus, membela Timnas Indonesia dengan ikhlas dan pengorbanan besar. Yunus kemudian kembali menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan, semua pemain keturunan membela Timnas Indonesia berdasarkan panggilan jiwa. Ya, kami tidak ada sewa atau membayar atau memberikan nilai kepada naturalisasi, kata Yunus kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Rabu 6 November 2024. Sebagian besar, bahkan semuanya mereka panggilan jiwa, baik itu dukungan dari nenek buyutnya dan orang tuanya, sehingga kami juga bersyukur mereka dengan ikhlas, karena kita lihat sendiri semangat dan pengorbanan mereka di lapangan,
sambung pria asal Gorontalo itu. Itu tentu membuktikan mereka betul-betul memberikan dan berkorban untuk sepak bola Indonesia, tandasnya. Maarten Paes datang kecepatan ke Indonesia. Kiper FC Dallas, Maarten Paes sudah tiba di Indonesia pada Rabu 6 November 2024. Kehadirannya di Jakarta bisa dibilang terlalu cepat mengingat timnas Indonesia belum menggelar latihan. Kabar Maarten Paes sudah tiba di Indonesia diketahui dari unggahan salah seorang pengguna Instagram dengan akun @fberia_afrianto.sosok yang diduga merupakan petugas di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, Maarten Paes juga mengunggah Instagram Stories pagi ini yang memperlihatkan dirinya tengah duduk dengan sebuah minuman terlihat di hadapannya. Dalam unggahan itu, Paes turut mencantumkan lokasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Maarten Paes pada Selasa 5 November 2024 memang sempat mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya sedang berada di pesawat. Dalam unggahan Instagram Stories itu, Paes membubuhkan bendera Indonesia dan emotikon pesawat. Banyak warganet yang menyimpulkan hal itu sebagai isyarat bahwa Maarten Paes tengah bertolak dari Amerika Serikat ke Indonesia. Dugaan itu pun kini dikonfirmasi lewat foto Maarten Paes yang terlihat sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Maarten Paes bisa lebih dulu menyambangi tanah kelahiran sang nenek, lantaran Major League Soccer MLS tahun 2024 sudah berakhir untuk FC Dallas. FC Dallas tidak lolos playoff, sehingga para pemainnya pun kini mendapat jatah libur panjang. Timnas Indonesia dijadwalkan baru akan berkumpul pada 10 November di Jakarta. Mereka akan berlatih bersama sebelum Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November. Empat fakta menarik Kevin Dix, bek langganan Liga Champions. Kevin Dix, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia, belakangan menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Pemain yang kini memperkuat FC Copenhagen ini disebut-sebut memiliki peluang untuk memperkuat timnas Indonesia, mengingat latar belakangnya yang memungkinkan proses naturalisasi. Jika Indonesia berhasil mengamankan jasa Dix, maka lini belakang timnas akan semakin kuat dan berpengalaman. Kemampuannya dalam bertahan ditambah pengalamannya di kancah Eropa menjadikan Dix sebagai opsi solid bagi Indonesia. Berikut 4 fakta menarik tentang Kevin Dix, calon bek timnas Indonesia yang pernah merasakan ketatnya persaingan di Liga Champions. 1. Berpengalaman di Liga Champions bersama FC Copenhagen. Kevin Dix bergabung dengan FC Copenhagen pada 2021 dan langsung mencatatkan sejarah penting dalam karirnya. Bersama klub asal Denmark ini, Dix berkesempatan bermain di Liga Champions, kompetisi tertinggi antar klub Eropa.